Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan sekaligus Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukurinya. Salah satunya, nikmat itu kita pergunakan untuk menghadiri majelis taklim ini. Semoga Allah menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah hadir ke majelis taklim hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiy yamradu illa khuyira bainad dunya wal akhirah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, setidaknya 17 kali dalam sehari semalam kita berdoa. Doa kita itu ada di Al-Quran surat pertama, surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Minimal 17 kali kita berdoa seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita berdoa 17 kali. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kenapa kok 17 kali? Karena kita sholat wajib itu 17 rakaat dalam sehari semalam. Setiap rakaatnya kita wajib membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu ayat ke-6 dan 7 ada doa itu tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu bagaimana? Di ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi yang orang jalan lurus itu yang pertama, orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bukan jalan mereka yang dimurkai ya, jadi bukan orang yang dimurkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Jadi diberi nikmat oleh Allah. Satu, bukan jalan orang yang dimurkai, dan juga bukan jalan yang sesat. Itu namanya jalan yang lurus. Kita minta seperti itu minimal 17 kali dalam sehari semalam. Yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini adalah orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa sih orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu? Di Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat 69. Tadi saya baca pada pembuka,
Sekarang saya baca artinya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Nah ini, jadi kalau kita itu taat kepada Allah dan Rasul, maka kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Satu, nabi-nabi. Jadi kita minta itu seperti kualitasnya nabi sebetulnya, 17 kali dalam sehari. Yang kedua, para siddiqin, ya, para siddiqin. Yang ketiga, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh, itu yang keempat. Jadi orang-orang yang diberi nikmat itu ada 4 ciri-ciri ini ya, nabi-nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi Allah memberitahu kita kalau mau mencari teman itu ya ini, kualitasnya seperti ini tadi, kualitas nabi, kualitas siddiqin, kualitas orang yang mati syahid, dan kualitas orang-orang yang soleh. Jadi kalau ingin dijadikan teman dekat itu, sebaik-baik teman itu tidak ngawur ya, tidak ngawur. Ada kriterianya, yaitu tadi 4 kriterianya ya. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, orang yang diberi nikmat itu yang pertama para rasul, yaitu mereka yang menerima wahyu dari Allah, seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan seterusnya ya. Ada 25 nabi dan rasul. Kalau nabinya banyak ya, tapi yang rasul itu ada 25. Yang kedua, para siddiqin. Menurut tafsir Kementerian Agama tadi, yaitu orang-orang yang teguh keimanannya kepada kebenaran Nabi dan Rasul. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu orang-orang yang mati syahid ya, orang yang mati syahid itu berarti apa? Ikut berperang, melawan orang kafir, dan dia meninggal di medan perang. Dan tentu saja berperangnya ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, bukan ingin mendapatkan rampasan perang, bukan ingin dianggap gagah perkasa, bukan ingin dianggap sebagai pemberani, bukan ingin dianggap sebagai pahlawan. Atau orang yang mati syahid itu bisa juga orang yang pergi dari rumah untuk menolong agamanya Allah, baik dengan harta maupun dengan jiwanya, dan dia meninggal di dalam melaksanakan itu tadi. Jadi keluar dari rumah untuk berdakwah misalnya, dan dia meninggal, itu juga disebut mati syahid. Dan yang ketiga, orang yang ditimpa musibah mendadak seperti sedang bersalin, meninggal ya, lalu tenggelam, terbunuh karena membela diri, karena dirampok dan membela diri karena Allah. Jadi orang yang dirampok dan kita membela diri karena Allah, bukan karena harta, itu kalau kita meninggal itu mati syahid. Kenapa? Karena ada sebuah hadis, sahabat bertanya, "Wahai Nabi, kalau saya dirampok, apa yang harus saya lakukan?" Maka Nabi menjawab, "Lawan." Gitu. Wah, Nabi itu tegas sekali. Kalau musuhnya itu orang yang apa? Yang zalim. Kalau musuhnya orang kafir. Terus sahabat tadi tanya, "Bagaimana kalau saya meninggal, Nabi?" "Kamu mati syahid," katanya Nabi. "Dan bagaimana kalau perampok tadi yang meninggal?" Nabi menjawab, "Perampok tadi di dalam neraka." Gitu. Di dalam neraka. Jadi kalau menurut yang diajarkan Nabi, kalau kita dirampok itu bukan menyerahkan harta kita ya. Ini lo ambilin semua tapi jangan dibunuh saya. Itu namanya pengecut, terlalu cinta dunia. Tapi apa menurut Nabi? Lawan ya, lawan. Hentikan kedoliman itu. Hentikan apa? Hentikan kejahatan itu. Jadi itu ciri-ciri orang yang mati syahid. Seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan. Umar bin Khattab kan ketika ngimami sholat subuh, dia tusuk dari belakang oleh musuhnya Islam. Kalau Utsman bin Affan itu ketika beliau itu membaca mushaf,
membaca Al-Quran, lalu ada semacam kudeta gitu, beliau terbunuh. Pada saat itu beliau sedang puasa Senin Kemis. Lalu Ali bin Abi Thalib itu terbunuh ketika mau berangkat ke masjid, mau sholat subuh. Jadi mereka itulah contoh orang yang mati syahid. Tidak harus di medan perang, tidak harus seperti itu. Terus yang berikutnya, orang-orang yang soleh, yaitu orang yang selalu berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita harus mencari teman yang seperti ini, orang yang selalu berusaha mencari manfaat untuk orang lain dan untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri ya. Baik untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Jadi ciri-ciri teman yang baik menurut Allah bagi kita adalah yang seperti tadi itu. Jadi mereka itulah menurut Allah tadi di akhir ayat yang saya baca tadi di pembuka, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Siapa mereka tadi? Nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Jadi mari orang-orang yang punya ciri-ciri seperti itu kita jadikan teman. Dan kita harus berusaha untuk seperti mereka. Agar apa? Agar kita berkumpul dengan mereka di dalam surganya Allah. Jadi jangan seenaknya sendiri mencari teman ya. Apalagi kalau teman itu bisa merusak agama kita. Membuat kita tidak sholat, membuat kita tidak mau ngaji, membuat kita tidak bisa baca Al-Quran. Itu teman yang haram bagi kita ya, teman yang haram. Harus kita tinggalkan. Nyari teman itu membuat kita itu masuk surga. Perhatikan contoh keinginan sahabat. Jadi sahabat itu selalu berpikir bagaimana caranya masuk surga. Bagaimana caranya meniru orang agar bisa masuk surga. Seperti ini, hadis riwayat Muslim dari Rabi'ah Ibnu Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ini bercerita, aku menginap di rumah Nabi Muhammad SAW dan aku menyiapkan air wudhunya serta keperluannya. Karena Nabi merasa diperhatikan merasa orang ini sangat-sangat membantu beliau, maka beliau bersabda, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Enak ya kalau kita ditawari gitu langsung kalau saya ditawari gitu oleh Nabi, wahai Junaidi, Samsul Junaidi, mintalah sesuatu kepadaku, kata Nabi. Maka saya langsung akan minta ya Allah, ya wahai Nabi, tolong doakan saya agar bisa kaya raya. Atau doa-doa yang keperluan dunia saya. Bisa saja seperti itu. Tapi Rabi'ah ini enggak ya. Rabi'ah ini menjawab, wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu supaya dapat menemanimu di surga. Wah, luar biasa permintaannya ya. Luar biasa, permintaan yang sangat sulit itu. Mintanya bukan dunia, mintanya bukan kekayaan. Tapi mintanya bukan hanya masuk surga, tapi ingin masuk surga, berteman dengan Nabi, menemanimu di surga katanya. Ya, surga itu ada 100 tingkatan ya. Ada 100 tingkatan. Ini berarti Dia minta surga tingkat 1 ya. Kelas 1, VIP ya. Nabi bersabda, mintalah selain itu. Karena memang untuk bisa masuk surga tingkat 1 itu cukup sulit ya, Maka Nabi bilang, mintalah selain itu. Rabi'ah menjawab, hanya itu yang ku minta ya. Hanya itu yang ku minta. Jadi enggak minta yang lain, hanya itu yang ku minta. Maka Nabi bersabda, bantulah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Jadi kalau ingin masuk surga tingkat 1 itu perbanyak sholat menurut hadis ini ya. Jadi mari kita tiru sahabat Rabi'ah ini ya. Permintaannya itu ingin menemani Nabi di surga ya. Nabi itu salah satu ciri-ciri orang yang diberi nikmat tadi. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha mencari teman itu
dari golongan orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dan kita meniru agar kita mempunyai salah satu dari kualitas itu, sehingga kita layak untuk berkumpul bersama mereka di surganya Allah. Segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.